Budidaya Online. Bab ke-60. Kamu pasti Taois Yuan. Saya adalah patriark keluarga Xuan dan ayah Xuan Wuhan, Xuan Chao. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengunjungi keluarga kami yang sederhana. Patriark Xuan mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk hormat dengan senyum ramah di wajahnya. Terima kasih sudah menerima saya. Yuan mengikuti gerakannya dan mengembalikan busurnya. Silahkan, masuklah. Yuan dan Xiao Hua kemudian mengikutinya ke dalam gedung besar. Selamat datang, tamu yang terhormat. Dua baris pelayan yang berdiri sejajar satu sama lain membungkuk kepada mereka bersamaan saat mereka memasuki rumah. Begitu mereka berada di ruang tamu, para pelayan menyajikan teh untuk mereka. Dan Patriark Xuan berbicara ketika Yuan memegang cangkir teh. Saya telah mendengar tentang Anda dari putri saya, Taois Yuan, dan saya harus mengatakan, Anda sama berbakatnya dengan, tidak, Anda telah melebihi harapan saya. Mencapai ranah prajurit roh tingkat kelima di usia yang begitu muda, saya hanya bisa membayangkan betapa berbakatnya guru Anda. Petik 2. Dan aku tidak bisa tidak bertanya, berapa umurmu tahun ini? Patriark Xuan menatapnya dengan mata jernih penuh minat. Saya berusia 18 tahun 3 bulan lalu, jawab Yuan santai. 18. Patriark Xuan berseru, hampir berdiri karena kaget. Meskipun Yuan tampak muda, dia tidak benar-benar berharap dia menjadi pemuda seperti itu karena penampilan adalah bagian yang paling menipu tentang penggarap dengan Xiao Hua sebagai contoh sempurna. Luar biasa, saya pikir Anda mendekati usia putri saya, bahkan mungkin sedikit lebih tua. Tapi sayangnya, untuk berpikir Anda sebenarnya lebih muda darinya 3 tahun. Patriark Xuan memujinya tanpa merasa malu, bahkan merasa sedikit iri dengan bakatnya. Dan sementara dia ingin bertanya kepada Yuan tentang latar belakangnya, Patriark Xuan tidak ingin terlihat terlalu ingin tahu pada pertemuan pertama mereka. Saat itulah pintu kamar terbuka, dan seorang wanita muda cantik mengenakan riasan halus namun mencolok memasuki ruangan. Yuan berbalik untuk melihat Xuan Wuhan dan tersenyum saat melihatnya. Halo, Xuan Wuhan. Aku datang untuk mengunjungimu. Yuan Taois. Terima kasih untuk apa yang terjadi padamu. Petik 2. Xuan Wuhan tiba-tiba berseru dengan nada kaget di tengah kalimatnya, membuat Yuan dan Patriark Xuan tercengang. Yuan menyaksikan dengan mata terbelalak saat Xuan Wuhan berlari ke arahnya dengan agresif. Bagaimana kabarmu di alam prajurit roh tingkat kelima? Terakhir kali saya melihat Anda hanya di tingkat pertama, dan itu baru beberapa hari yang lalu. Dia menatapnya dengan wajah ternganga. Apa? Patriark Xuan berdiri dari keterkejutan setelah mendengar kata-kata membingungkan putrinya. Bahkan monster kultivasi tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka begitu cepat. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Yuan? Ya, beberapa hal telah terjadi sejak rumah lelang, kata Yuan dengan senyum aneh di wajahnya. Kamu pasti memiliki pertemuan yang cukup beruntung untuk meningkatkan kultivasimu begitu cepat. Betapa iri, saya juga ingin pertemuan yang beruntung. Xuan Wuhan menghela nafas dengan keras. Namun, aku tidak akan menyebutnya sebagai peristiwa keberuntungan. Yuan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Ngomong-ngomong, apa yang membawamu ke kota musim semi? Jangan bilang kamu di sini hanya untuk melihatku. Dia bertanya dengan mata berkedip-kedip. Aku bertemu dengan adikku di sini. Yuan menjawab dengan tenang. Oh, Xuan Wuhan bergumam, merasa agak kecewa. Lalu berapa lama kamu berencana untuk tinggal di sini? Tanyanya sesaat kemudian. Saya tidak yakin, tapi mungkin tidak akan lama, katanya. Apakah kamu punya tempat tinggal? Jika tidak, Anda bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Kami punya banyak kamar tamu. Itu mungkin tidak perlu, karena aku akan bertemu dengan adikku dalam beberapa jam. Terima kasih atas tawarannya, meskipun. Petik 2. Jangan khawatir, jika Anda membutuhkan tempat tinggal, Anda tahu kemana harus pergi, katanya kepadanya. Bagaimana dengan makan malam? Itu sedang dipersiapkan sekarang, kata Patriark Xuan tiba-tiba. Aku bisa tinggal untuk itu. Yuan mengangguk. Sementara mereka menunggu makan malam siap, Xuan Wuhan bertanya pada Yuan tentang kegiatannya setelah mereka berpisah dari rumah lelang. Yuan kemudian memberitahu mereka tentang pertemuannya dengan laba-laba iblis dan penguasa gunung di kota Pang.
Baik Xuan Wuhan dan Patriark Xuan mendengarkan petualangannya dengan menjatuhkan rahang. Bagaimana bisa begitu banyak hal terjadi hanya dalam beberapa hari? Selanjutnya, itu tidak menjelaskan bagaimana dia berhasil meningkatkan basis kultivasinya begitu cepat. Kamu bilang kamu bukan anggota sekte apapun, kan? Apakah Anda berniat bergabung dengan salah satu di masa depan? Xuan Wuhan bertanya padanya sesudahnya. Sejujurnya saya tidak tahu. Saya belum cukup melihat dunia ini dan ingin tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama, katanya. Jika itu adalah satu-satunya perhatianmu maka aku tidak berpikir kamu perlu khawatir karena hanya murid baru yang memiliki gerakan dan aktivitas terbatas di dalam sekte. Sebagian besar untuk keselamatan mereka sendiri. Xuan Wuhan berkata. Dan dia melanjutkan. Murid batin dan murid inti seperti saya memiliki banyak kebebasan. Faktanya, kebanyakan dari kita menghabiskan lebih banyak waktu di luar daripada di dalam sekte. Misalnya saya milik sekte, namun saya menghabiskan lebih banyak waktu di luar daripada di sekte. Selama saya tidak mengendur dan terus mengembangkan kultivasi saya, mereka tidak akan membatasi gerakan saya. Dan dengan bakatmu dan kultivasimu saat ini, hampir dijamin bahwa kamu akan menjadi murid inti begitu kamu bergabung dengan sebuah sekte. Jika Anda masih khawatir, maka Anda dapat bergabung dengan sekte saya. Kakek saya adalah penatua di sekte, dan dengan dukungannya, bahkan pemimpin sekte harus berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu kepada Anda. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Yuan mengangguk dan berkata, aku akan memikirkannya. Meskipun dia tidak tertarik pada sekte pada awalnya, jika dia ingin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penggarap, dia harus tinggal di sekitar mereka untuk beberapa waktu. Dan karena Xuan Wuhan telah meyakinkannya bahwa kebebasannya tidak akan dibatasi, sepertinya ini waktu yang tepat untuk bergabung. Namun, karena dia masih membutuhkan pendapat saudara perempuannya tentang masalah ini, dia tidak akan membuat keputusan apapun untuk saat ini. Bersambung.